Ya, selamat siang kepada peserta didik Prodi UPH bagian radiologi. Hari ini kita akan masuk dalam perkuliahan tentang penentuan unit cost dan unit radiologi yang lebih simple, di mana kuliah ini merupakan bagian daripada mata kuliah dari eh, safety patient. Jadi UPH dan kita menyusun kuliah ini merupakan bagian daripada perkuliahan ini. Nah, coba lihat ini adalah merupakan pemeriksaan Is this a fracture, ligament ahli tear, or radiologi simple sebagai muscle pengantar saja strain? ya. Today we'll explore Semua. Nah, saya mulai dari perkuliahan kita bahwa seperti kita ketahui bahwa tarif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu kalian pahami bahwa pola tarif di setiap rumah sakit itu akan berbeda-beda. Tentunya ya, misalnya contoh tarif di eh, pemeriksaan radiologi yang ada di Jakarta dengan di daerah pasti berbeda, karena itu juga tergantung pada kebijakan-kebijakan. Dan juga ada faktor juga yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa tarif rumah sakit swasta dengan rumah sakit negeri itu jelas berbeda. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, tarif juga pasti akan dipengaruhi oleh harga pasar. Misalnya kalau di kota-kota besar biasanya akan lebih mahal dibandingkan di daerah. Ini juga terkait dengan kebijakan. Kemudian yang perlu juga kita lihat bahwa saingan yang begitu banyak, maka rumah sakit yang di kota-kota itu cenderung akan memberikan tarif yang lebih murah. Berbeda dengan rumah sakit yang hanya satu di misalnya di daerah, tentunya akan lebih mahal di dalam ini karena tidak ada pilihan. Nah, rumah sakit pemerintah jelas akan berbeda tarifnya dengan rumah sakit swasta. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu terkait dengan masalah masalah kebijakan, dan dari pemerintah juga jelas itu rumah sakit pemerintah karena ada subsidi jelas akan lebih murah. Nah, sistem pola tarif yang pas itu tidak akan pernah ada dan tidak akan akurat. Kenapa? Karena data itu harus kita kumpulkan, kemudian waktunya, kemudian pembiayaan pada perlu proses juga. Nah, ini tentunya juga menjadi kendala kenapa tarif itu dipengaruhi oleh sistem pola yang tidak akurat. Nah, rumah sakit baru biasanya dengan rumah sakit lama itu akan berbeda pola tarifnya, di mana rumah sakit baru akan cenderung untuk menggunakan pola tarif yang lebih murah dibandingkan rumah sakit, atau demikian juga sebaliknya. Nah, itu tergantung dari pengembangan dari rumah sakit itu tersendiri. Nah, kemudian ada juga keterkaitan pola tarif itu dengan keinginan jasa dokter. Misalnya contoh, dokternya tidak akan mau berpraktek di rumah sakit yang mendapatkan jasa medisnya itu akan lebih kecil. Nah, ini juga tergantung dengan pola tarif yang diterapkan dan pola pembagian tarif di rumah sakit itu. Kemudian yang kedua, gaji SDM juga berpengaruh ya. Misalnya contoh di rumah sakit yang menerapkan pola gaji yang lebih tinggi, misalnya dengan pola UMR seperti di Jakarta yang sudah cukup tinggi, tentunya itu akan mempengaruhi juga karena ada proses di dalam yang tentunya manajemen akan memperhitungkan hal-hal itu. Nah, bagaimana dengan pasien BPJS? Nah, itu kan merupakan satu paket rawat jalan dan rawat inap. Jadi pembayarannya itu jelas itu salah satu sistem paket ini. Dari situlah dibutuhkan keterlibatan manajemen, dan dalam hal ini pimpinan radiologi unit di unit radiologi harus terlibat penuh sehingga bagaimana pola pembagian itu bisa masuk di dalam pola tarif dan jasa dokter. Kemudian ada juga tarif itu dipengaruhi dengan alat baru dan alat lama. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dengan adanya alat baru, tergantung slice-nya, misalnya CT scan kalau slice-nya lebih tinggi, MRI tentunya tarifnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan alat lama yang slice-nya lebih rendah. Ini juga menjadi salah satu faktor. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana penghitungan di dalam break even point daripada pola tarif. Nah, tentu juga sangat dipengaruhi oleh jumlah pasien. Nah, kalau pasiennya banyak, tentunya dengan menerapkan pola tarif yang rendah, itu tidak akan terlalu merugikan karena di situ akan ada sistem kapitasi dibandingkan dengan pasien yang sedikit. Karena proses itu, sistem pengkajian dan lain-lain operasional itu akan terkait. Nah, penting kita pahami juga bahwa rumah sakit yang ingin mengetahui unit cost setiap prosedur itu akan mempertimbangkan semua biaya rumah sakit. Manajemen rumah sakit ingin membandingkan biaya dengan rumah sakit lain. Nah, inilah gunanya kita membuat tarif. Manajemen rumah sakit ingin mengetahui biaya per unit
untuk membandingkan dengan profitabilitasnya setiap unit yang ada di rumah sakit. Manajemen rumah sakit ingin mengetahui efisiensi biaya perawatan. Kemudian manajemen rumah sakit ingin membandingkan biaya prosedur rumah sakit dengan tarif imunisasi BPJS. Nah, hal-hal itu akan menjadi bagian di dalam kepentingan manajemen rumah sakit untuk mengetahui polanya. Nah, apa manfaat untuk mengetahui unit cost di rumah sakit sebagai dasar pengajuan pola tarif baru? Ya, jelas ini akan penting sekali ya, karena sistem pembiayaan itu akan selalu berkembang dari hari ke hari, dari minggu dan bulan dan bahkan tahun. Nah, analisa biaya pelayanan kesehatan juga itu harus berbasis unit cost supaya dapat dipakai untuk mengukur kinerja dan dapat meningkatkan efisiensi serta mutu pelayanan kesehatan yang sementara dijalankan. Nah, ini secara global dan rumah sakit di semua unit itu akan diterapkan. Dan manfaat mengetahui unit cost itu juga sebagai dasar penyusunan anggaran. Misalnya adakah subsidi pemerintah atau tidak ada, atau adakah bantuan pemerintah, tidak ada. Nah, ini semua itu akan terkait dengan pola pasien yang kita terapkan sekarang ini, baik yang BPJS, asuransi maupun umum. Nah, tarif juga unit cost itu juga penting sebagai alat advokasi kepada stakeholder. Jadi kita bisa menjelaskan bahwa tarifnya ini akan lebih mahal, misalnya CT scan yang 125 slice itu akan lebih berbeda dengan CT scan dengan modalitasnya hanya 16 slice. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan perubahan jumlah produk itu ada yang disebut dengan biaya tetap atau fixed cost, ada biaya variable cost, kemudian ada semi variable cost. Nah, biaya total atau total cost itu ialah total cost sama dengan fixed cost dan variable cost. Bahan ini tolong dibaca kembali definisinya ya, untuk kita lebih pahami. Nah, berdasarkan fungsi produksi sendiri di dalam setiap pelayanan itu dia mengacu pada dua, yaitu biaya langsung, kemudian biaya yang tidak langsung. Biaya langsung itu apa? Yang berkaitan dengan layanan yang langsung terkait dengan unit-unit yang berkaitan dalam produksi atau kegiatan. Contoh biaya langsung itu misalnya di ICU, rawat inap, rawat jalan, dan tentunya di radiologi masuk juga bagian di dalam biaya langsung ada kebutuhan-kebutuhan yang terpakai di sana. Nah, biaya tidak langsung itu apa? Misalnya contoh biaya alat tulis, administrasi, transportasi itu semua juga ikut dihitung di dalam proses pembuatan unit cost dan variable cost. Nah, saya mau mencoba menjelaskan kepada kita semua bahwa total cost itu khususnya di radiologi itu kita hanya mengambil 3 yang lebih simpel. Kalau kita mau mengacu pada sistem ABC begitu rumitnya dan itu membutuhkan proses waktu lama untuk pengumpulan data sehingga kita bisa mengkalkulasi berapa biaya operasional yang kita gunakan, dan itu akan fluktuatif karena seperti yang saya sampaikan tadi akan terpengaruh dengan SDM-nya, kemudian alatnya, kemudian brief event point alatnya juga akan dipakai. Nah, misalnya fixed cost radiologi itu akan kita melibatkan dan kita menghitung gaji dokternya, kalau ada dokter tetap, radiografernya, perawat, dan biaya sistem gaji pada administrasi. Kemudian biaya gedungnya itu penyusutannya berapa dalam setahun yang kita sama-sama sepakatin bahwa gedung itu kita hitung berdasarkan buku tahun. Nanti kita lihat dalam penjabarannya. Kemudian maintenance alatnya bagaimana, servisnya per 3 bulan, per 6 bulan, per tahun itu tetap dihitung menjadi bagian daripada fixed cost. Kemudian alat-alat kantor yang pernah kita dari awal kita siapkan itu juga masuk di dalam kategori fixed cost yang memang harus kita biayakan di dalam unit cost sendiri. Nah, semi variable cost itu radiologi itu ada biaya spare part. Misalnya dalam perkembangannya dan perjalanannya bisa saja ada kerusakan-kerusakan alat, tentunya itu harus kita mulai perhitungkan dan kita mulai hitung di dalam unit cost sendiri. Nah, itu kita sebut sebagai semi variable cost radiologi, bahwa ada tetapi wajib kita siapkan. Dan pengembangan rumah sakit. Nah, pengembangan rumah sakit sendiri itu tergantung dari manajemen dan kesepakatan bahwa rumah sakit kita ini akan dikembangkan bagaimana sehingga itu nanti kita bisa menghitung pengembangannya dan berapa persentasenya, berapa nilai yang akan kita pakai. Nanti kita coba menghitungnya dan semuanya ada standarnya. Itu kita menggunakan standar per jam. Nah, variable cost sendiri di radiologi itu ada biaya alatnya, yaitu penyusutan, tentunya ada ya, penyusutan alat itu jangka waktunya sampai berapa kali. Nah, misalnya contoh kalau CT scan sendiri itu dikatakan 100.000 pemakaian itu sudah harus diganti, dan ada pemeliharaan atau ada perbaikan alat itu harus diganti. Nah, kemudian di variable cost juga kita akan masukkan PHP farmasi dan PHP di dalam penggunaan dalam perbaikan dan di dalam pemeriksaan. Nah, penyusunan tarif sendiri kita bagi itu menjadi 3 kelompok, yaitu distribusi komponen unit cost variable cost tadi itu, kemudian acuan target pasien, kemudian penggabungan 1 dan 2. Ini acuan target pasien seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa semakin banyak pasien maka pengembalian modal break even point
dan pola tarif yang kita gunakan seminimal mungkin dapat mencapai target yang kita inginkan. Nanti akan kita buat ada rumusan yang kita sudah siapkan itu, dan kita tinggal mengacu kita masuk di area mana. Nah, coba kita simulasikan satu contoh ya, misalnya alat baru yang saya ambil di sini, harga CT scan 16 slice itu sekitar 4,3 M atau 4 miliar kita bulatkan. Kemudian ada ketentuan yang kita sepakati bersama-sama bahwa lama pemeriksaan CT scan itu sejak persiapan sampai selesai itu sekitar 30 sampai 60 menit atau 1 jam. Nah, tentunya ini menjadi acuan bagi kita bahwa dalam 24 jam, kalau non-stop kita pakai, maka kita hanya bisa memeriksa sekitar 24 pasien, kalau memang persiapannya 60 menit. Tetapi kalau 48 pasien, kalau 30 menit untuk satu pasien. Nah, kita memulai dari fixed cost kita, yang kita sepakatin tadi, bahwa di situ ada kata-kata yang menyebutkan bahwa gaji itu harus kita masukkan. Nah, misalnya beban rata rumah sakit didistribusikan jumlah gaji SDM rumah sakit dengan jumlah karyawan. Misalnya kita ambil contoh di sini saya ambil contoh per bulan gaji SDM rumah sakit itu sekitar 1 miliar untuk 200 karyawan. Jadi kalau kita bagi 1 miliar bagi 200 karyawan per bulannya akan dapatnya sekitar 83.330 rupiah per jam dalam hitungannya. Nah, biaya gedung sendiri kita lihat di sini bahwa gedung itu sama dengan luas gedungnya dikali dengan biaya gedung per meter kubik. Nah, tahun 2020 itu katanya 1 meter itu 4 juta per meter kubik. Nah, luas bangunan CT scan sendiri menurut Permenkes 2024-2020 itu adalah 72 meter persegi atau 80 meter persegi. Nah, masa efektif bangunan sendiri itu kita hitung dalam 10 tahun atau sama dengan 120 bulan atau 3.650 hari atau 87.600 jam. Nah, itulah masa efektif bangunan. Nah, biaya bangunan sendiri per jam itu berapa? Kita kalikan saja 4 juta per meter kali 80 meter dibagi 80 per jam, jatuhnya beban rumah sakit per jamnya untuk luas wilayah 80 meter itu sebanyak 3.652 rupiah per jam. Ini hitungan untuk 1 jam. Nah, maintenance sendiri bagaimana kita menghitungnya? Kita dapatkan data bahwa dalam biaya untuk maintenance CT scan sendiri itu 47 juta per 3 bulan atau sama dengan 15,6 juta per bulan atau sama dengan 522.222 rupiah per hari, atau kalau kita bagi ke dalam jam 24 itu 21.760 rupiah per jam. Nah, itu masuk di dalam biaya yang akan disiapkan atau menjadi tanggungan dari setiap pemeriksaan. Nah, alat kantor sendiri kita menggabungkan semua, misalnya biayanya itu dalam permulaan kita membuka gedung baru atau kita totalin itu, misalnya contoh masa efektif alat kantor sendiri itu 4 tahun atau 48 bulan atau 144 hari atau sama dengan 34.500 per jam. Berapakah bebannya untuk 1 jam atau tanggungan 1 jam, yaitu 2.893 rupiah per jam. Nah, kita masuk dalam variabel cost-nya, yaitu pertama itu kita menghitung biaya alatnya sendiri. Nah, di sini kita sudah sepakati bahwa katanya CT scan itu masa efektivitasnya itu sebanyak 100.000 per expose. Nah, penyusutan alat CT scan sendiri itu menjadi 4 miliar dibagi 100.000 mendapat 40.000 per expose. Nah, jika sehari kita menerapkan tarif 40.000, maka dibutuhkan sekitar 5-6 tahun baru tercapai. Pertanyaan, bahwa 5-6 tahun itu tercapai berkembali modal, tentunya ini masuk dalam kategori sebagai perlambatan atau tidak bisa melakukan pengembangan. Nah, kita hitung BHP farmasi juga yang menjadi variabel cost, yaitu CT scan kepala kontras kita sepakati tadi, kita ambil contoh itu berbeda dengan jenis-jenis pemeriksaan yang lain. Misalnya contoh, film CT scan itu 3 lembar, itu biayanya itu 135, masker 1.000 rupiah, handscoon. Nah, kita tuliskan semua beban itu dan kita dapatkan di sini total 152.000 untuk BHP farmasi. Nah, saya lanjutkan BHP umumnya. Ini BHP umum apa-apa yang kita gunakan dan terkait di situ yang saya tekankan di sini, misalnya listrik 1 kWh itu 1.644 dan kita sepakatin per jam. Per jamnya itu. Nah, totalnya berapa dari BHP umum, yaitu 34.754. Nah, kita masuk ke dalam semi variable cost. Semi variable cost itu kita memperhitungkan sesuatu yang ada tetapi tetap harus masuk di dalam biaya pemain, yaitu biaya spare part ditambah dengan pengembangan rumah sakit. Biaya yang kita dapatkan setelah kita menghitung semua
dengan menggunakan pola penghitungan 4 miliar dibagi 60 bulan itu sekitar 40.000 per jam. Nah, kita dapatkan nanti bebannya per jam itu adalah 92.592, dan demikian juga pengembangan rumah sakit dengan menghitung bunga 1% per bulan, maka kita akan dapatkan biaya beban itu 55.500 per jam. Nah, sehingga kita akan mengkalkulasi semuanya total dari semua biaya itu, kita akan dapatkan total biayanya 576.236 per pemeriksaan. Nah, kita dapatkan sekarang total cost dari fixed cost tambah variable cost itu 576.230 rupiah. Berarti total kita menghitung bagaimana tarif, yaitu cost tambah margin. Total marginnya itu apa? Adalah jasa dokter dalam. Kita perlu tekankan di sini bahwa jasa dokter itu melekat pada permodalan atau fixed cost dan variable cost yang telah kita hitung tadi, dengan biaya-biaya lain. Jasa radiografer kita hitungkan 2,5%, dan itu ditempelkan dan akan kita dapatkan tarif yang akan dibayarkan pasien adalah 806.700 rupiah per pemeriksaan CT kepala dan kontras. Nah, kalau kita melirik pasar dengan 800 itu ternyata masih rendah, makanya kita akan hitung kembali dari tarif itu, kita akan masukkan lagi, dan ini biasanya kita terapkan pada tahun kedua atau ketiga atau pasien-pasien telah mencapai target yang kita harapkan. Ya, demikianlah kuliah kita hari ini, dan kalau ada pertanyaan saya buka sesi untuk pertanyaan, dan kalaupun belum ada pertanyaan hari ini bisa dikirim melalui email saya untuk atau chatting melalui WA, nanti mudah-mudahan saya bisa membalasnya. Atas pertemuan kita saya ucapkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan ke depan akan ada tugas yang mohon dikerjakan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.